Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Kamila Hanum dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Said Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang paragraf. Hakikat paragraf adalah kemampuan menerapkan ejaan, memilih diksi yang tepat, dan membuat kalimat efektif tidak sepenuhnya menjamin seseorang dapat menulis dengan baik. Salah satu syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh penulis yaitu ia mampu menghubung-hubungkan kalimat dengan kalimat dalam satu kesatuan yang koheren atau padu. Kepaduan tersebut diikat oleh bahasa yang sistematis dan logis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama adalah setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama, yang berarti pikiran-pikiran lainnya dalam sebuah paragraf hanya melengkapi pokok pikiran utama yang tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Kesatuan dalam paragraf menjelaskan bahwa seluruh kalimat yang membina paragraf tersebut secara bersama-sama menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan. Yang ketiga adalah setiap paragraf harus memiliki koherensi atau kesinambungan, agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungannya antar kalimatnya, serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok utama. Berikutnya, saya akan membahas tentang struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Dalam artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal bagian pendahuluan. Lalu, dalam laporan penelitian, skripsi, atau tesis, alinea pembuka berada di bagian awal tiap-tiap bab. Setelah berhasil menyusun alinea pembuka, tugas si penulis berikutnya adalah menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya, yaitu alinea tubuh. Lalu, di dalam karya tulis ilmiah, alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian kesimpulan. Fungsi utamanya memang merupakan menyimpulkan tulisan, namun upayakanlah membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Pada contoh di atas, kita dapat ketahui kalimat utama terdapat pada kalimat 1, sedangkan kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat 4-5. Lalu, pengait antar kalimatnya yaitu kata petunjuk dan kesamaan tema. Berikutnya, saya akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan pola penalarannya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Yang ketiga, ada paragraf deduktif-induktif atau campuran. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Lalu yang keempat ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang terakhir ada paragraf naratif.
Paragraf naratif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contohnya, paragraf dengan pola seperti ini terdapat pada paragraf narasi atau deskripsi. Saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Menurut Suladi 2016 menjelaskan bahwa berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, paragraf terdiri dari narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang isinya menggambarkan suatu objek atau keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan, dan paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Yang keempat adalah paragraf persuasi. Persuasi merupakan paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu dengan keinginan penulisnya. Lalu yang kelima adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk membuktikan pendapat agar penulis membaca dan menerima pendapatnya. Lalu berikutnya adalah pola pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kronologi atau alamiah, disusun menurut susunan waktu. Pada umumnya pola ini dipakai dalam paragraf naratif. Pengembangan ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara beruntun, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Selanjutnya adalah klasifikasi, merupakan pengelompokan suatu berdasarkan kesamaan atau perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga ada definisi. Definisi digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat adalah analogi. Analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda tetapi memiliki kesamaan, baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Yang kelima adalah perbandingan dan pertentangan, merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Yang keenam merupakan sebab akibat, mengandung suatu paragraf yang mungkin berupa satu sebab atau banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau pula dapat sebaliknya. Yang terakhir adalah contoh, digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Pada contoh ini, kita dapat ketahui letak utama kalimatnya yaitu deduktif. Lalu jenis paragrafnya termasuk ke dalam deskripsi, dan teknik pengembangannya termasuk ke dalam kronologi. Sekian penjelasan tentang materi paragraf dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.